Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Alvina Falasfa Alsufan 4301020137 dari program studi komunikasi dan penyiaran Islam dari kelas 7B Teknologi Informasi. Di sini aku ingin mempresentasikan tentang virtual reality sebagai bahan dari UAS Teknologi Informasi. Silakan disimak. Yang pertama adalah tentang apa sih itu virtual reality atau VR. Nah, virtual reality atau biasa disingkat menjadi VR adalah sebuah teknologi yang banyak digunakan dalam dunia game dan dianggap menjadi salah satu pengalaman yang nyata bagi para penggunanya. Teknologi ini membuat pengguna atau user dapat berinteraksi dengan lingkungan yang ada dalam dunia virtual yang telah disimulasikan oleh komputer. Dengan adanya VR, user merasa lebih nyata untuk berada di lingkungan tersebut. Dalam bahasa Indonesia sendiri, VR dikenal dengan istilah realitas maya. Teknologi VR ini sudah dikembangkan sejak tahun 1980-an oleh Jaron Lanier, yaitu salah satu pelopor modern dari bidang teknologi, dan mendirikan perusahaan VPL Reset pada tahun 1985. Pada tahun ini juga ia mempelopori serta menciptakan sarung tangan yang dibutuhkan oleh user dalam menggunakan VR. Lalu yang selanjutnya adalah cara kerja dan fungsi virtual reality atau VR ini sendiri. Cara kerja dari VR ini adalah dimulai dengan user melihat suatu dunia semu yang sebenarnya merupakan gambar-gambar dinamis hasil dari simulasi komputer. Kemudian, melalui alat berbentuk seperti kacamata, ini virtual reality VR, seorang user dapat berinteraksi dengan dunia semu dan mendapatkan umpan balik yang seolah-olah nyata, baik secara fisik maupun fiksi. Kemudian fungsi dari VR sendiri itu aku rangkum menjadi 4 fungsi, yaitu yang pertama untuk bermain game online, yang kedua untuk melakukan rapat, yang ketiga dapat menghemat budget kantor atau penggunanya, serta yang keempat adalah training atau pelatihan. Lalu yang selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari virtual reality. Aku rangkum nih guys. Kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya ada 4, yaitu bermanfaat untuk dunia medis serta dunia pembelajaran atau pelatihan lainnya. Yang kedua, memberikan pengalaman nyata ketika bermain game. Yang ketiga, dapat dijadikan pelarian dari dunia nyata. Ketika kita udah bosan dengan dunia nyata nih, kita bisa bermain virtual reality. Lalu yang keempat, memudahkan pekerjaan yang menggunakan berbagai macam aspek komputer. Lalu kekurangannya, ini juga udah ada 4, yaitu yang pertama dapat mempengaruhi mental penggunanya. Yang kedua, membuat penggunanya mengalami perasaan kehilangan realitas dan perasaan isolasi. Kemudian yang ketiga, menyebabkan seseorang menjadi antisosial atau depresi. Yang keempat, dapat meningkatkan pengangguran karena keseringan bermain VR jadi banyak pengangguran. Lalu contoh dari virtual reality sendiri nih, yaitu yang pertama adalah Cardboard atau aplikasi ciptaan Google untuk smartphone. Aplikasi ini memiliki banyak fitur untuk menemani wisatawan. Yang kedua, VRSI, yaitu produk VR yang dapat memberikan pengalaman luar biasa bagi penggunanya. Kamu bisa melihat video dengan sudut 360 derajat serta bisa membawamu ke berbagai tempat dan event menarik. Yang ketiga adalah Cardboard Camera. Produk ini memiliki keunggulan yaitu dengan mengambil gambar dengan sudut 360 derajat sehingga gambar bisa dilihat dari berbagai sudut pandang serta dapat merekam suara. Nah, itu tadi adalah pemaparan presentasi aku tentang VR atau virtual reality yang dapat aku sampaikan pada kalian. Untuk kelebihan dan kekurangannya, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih sudah menyimak sampai habis. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.